Selamat pagi Bapak Ibu anggota jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan belajar satu lagu, di mana lagu ini akan kita pujikan selama bulan Oktober. Lagu dengan judul Berkat Bagi Keluargaku. Kita akan memujikan lagu ini bersama-sama. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan informasi berikut ini. Yang pertama, Komisi Dewasa GKI Karangsaru akan mengadakan persekutuan perdana yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 pukul 6:30 di Karangsaru 14 lantai 2 dengan pembicara Pendeta Erik Sudarma.
Yang kedua, diundang kehadiran Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas untuk hadir di dalam persekutuan Sola Fide pada Senin tanggal 7 Oktober 2024 pukul 6 sore di Balai Immanuel Bawah. Yang ketiga, dalam rangka Bulan Keluarga 2024 akan diadakan medical check up mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2024 dan cek kesehatan di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Informasi lebih lengkap dapat dilihat di dalam Warta Jemaat. Yang keempat, mulai bulan Oktober 2024, dalam liturgi Minggu akan kembali diadakan salam damai. Umat dapat saling memberikan salam dengan bersalaman atau dengan mengatupkan dua tangan di dada sembari menyanyikan lagu salam damai. Demikianlah warta lisan. Mari kita berhimpun. Hari ini gereja kita memasuki perayaan Bulan Keluarga. Namun apakah kita sudah memahami mengapa Bulan Keluarga perlu kita rayakan? Bulan Keluarga adalah kesempatan bagi kita menghayati kehidupan berkeluarga yang telah Tuhan karuniakan. Dalam Bulan Keluarga, kita diajak untuk merenungkan peran kita sebagai keluarga Kristen. Apakah sudah sesuai kehendak Tuhan? Tuhan mengajarkan kita untuk membangun kehidupan keluarga Kristiani yang harmonis di dalam Tuhan. Keluarga yang saling mengasihi dan menghormati berdasarkan kasih Allah dan menjadi kesaksian yang harum bagi nama Tuhan. Tak dapat dipungkiri, perjalanan setiap keluarga selalu diwarnai dengan berbagai kelemahan, keterbatasan, serta kegagalan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang baik dan benar. Namun kita tetap dapat bersyukur bahwa di tengah berbagai pergumulan yang ada, Tuhan Allah, Sang Penyempurna, keluarga yang tidak sempurna itu selalu hadir dalam kehidupan keluarga umat-Nya. Berjuang bersama, mewujudkan kehidupan keluarga yang penuh kasih mesra seturut kehendak-Nya. Mari dengan bangkit berdiri, kita naikkan pujian kepada Tuhan Allah yang layak menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami puji dan bersyukur.
Ibadah minggu dalam rangka pembukaan bulan keluarga 2024 dan juga perjamuan kudus sedunia ini berlangsung dalam nama Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dari tayangan live streaming karena mungkin saat ini kondisi kurang baik, kesehatan terganggu sehingga mengikuti ibadah melalui tayangan live streaming. Kiranya ibadah pagi ini boleh berkenan di hadapan Allah. Tema pembukaan bulan keluarga tahun 2024 ini adalah rahasia keluarga harmonis. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Mazmur 128 tentang bagaimana cara untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis di dalam Tuhan. Dan pagi ini, hari ini juga merupakan hari yang spesial karena mulai hari ini ritus salam damai akan kembali dilangsungkan. Kita dapat memberikan salam kepada saudara-saudara kita. Bapak Ibu dapat memberikan salam damai dengan cara berjabat tangan maupun mengatupkan tangan di depan dada. Dan kiranya ibadah kita pagi ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Allah, ibadah yang boleh meresponi akan kasih Allah yang sungguh besar di dalam kehidupan kita. Kasih Yesus sungguh dalam. Luas
Kasih Yesus bagi kita sungguh dalam dan luas bagaikan samudra. Kasih Allah Sang Bapa bagi kita manusia juga sungguh besar, sehingga Dia merelakan putranya yang tunggal berkorban bagi kita semua. Kasih Allah sungguh besar bagi kita. Tapi bagaimana tanggapan kita, respon kita terhadap kasih Allah yang sungguh besar itu? Sudahkah kita juga memberikan kasih kita yang besar kepada Allah? Atau seringkali kita justru memberikan kasih yang lebih besar untuk diri sendiri daripada kepada Allah? Mengasihi diri sendiri bukan sesuatu hal yang salah. Boleh, tetapi kasih yang kita berikan kepada Tuhan harus lebih besar daripada kasih yang kita berikan untuk diri sendiri. Karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya bagi kita. Pagi ini kita kembali diingatkan, sudahkah kita mengasihi Allah dengan kasih yang besar? Oleh sebab itu, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita membuka kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan di dalam keheningan. Masing-masing membuka kehidupan di hadapan Tuhan, mengaku dosa kepada Tuhan di dalam keheningan. Marilah berdoa. Bapa di surga, ketika pagi ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau mengasihi kami sedemikian rupa, kasih-Mu begitu besar, Engkau nyatakan kepada kami. Maka kami pun sadar bahwa ketika kami sudah menerima kasih-Mu yang begitu besar, terkadang kami tidak meresponinya dengan tepat. Kami lebih memilih memberikan porsi kasih yang begitu besar bagi diri kami sendiri. Kami lupa akan kasih Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, mampukan kami mulai dari hari ini untuk boleh mengasihi Tuhan lebih dari apapun di dunia ini yang kami kasihi. Sebab Engkau telah memberikan putra-Mu untuk menebus kami dari kuasa maut. Dan itu adalah kasih yang tidak terukur dalamnya, tidak terseberangi luasnya. Inilah kami anak-anak-Mu yang mengaku di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar pengakuan dosa kami, Tuhan mengampuni kami, dan Engkau menyucikan kami sehingga kami benar-benar layak untuk menghadap kepada Tuhan pagi ini di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa pengakuan dosa kami. Amin.
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunannya, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 32 pasalnya yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Dan sertamu. Salam damai bagi kita semua. Setelah kita diperdamaikan dengan Allah dan juga dengan sesama, marilah kita mohon kepada Tuhan agar Dia tinggal di dalam rumah kita, menjadi tamu yang tetap di dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita dapat merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Inilah rumah kami. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, persembahan pujian dari Mahanaim Music Ministry akan menghantar kita untuk membaca firman Tuhan.
Selamat pagi, Shalom kepada jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, kami dari Mahanaim Musik. Baru pertama kali kami bentuk bersama-sama pagi ini. Kami memperoleh kesempatan dari gereja untuk memuji nama Tuhan. Yang akan kami bawakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu pujian hanya bagimu kemuliaan yang mewakili kami bahwa kami selalu rindu untuk bisa berinteraksi dengan Tuhan setiap saat di dalam kondisi apapun. Kiranya pujian ini dapat menguatkan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Oh, selalu menantimu untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ini ku
sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Oh, Tuhan Yesus memberkati. Bagi rekan-rekan usia pemuda dan dewasa muda yang punya talenta bernyanyi memuji Tuhan maupun memainkan alat musik, dipersilahkan untuk menyusul kelompok Mahanaim yang baru ini untuk dapat memuji memuliakan nama Tuhan, mempersembahkannya bagi kemuliaan nama Tuhan melalui gerejanya di tempat ini. Mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh datang beribadah di rumah Tuhan. Kami boleh menikmati indahnya persekutuan dengan Engkau dan juga dengan saudara-saudara seiman. Kini kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja dalam diri kami pribadi lepas pribadi, memampukan kami untuk menenangkan hati, memampukan kami untuk memahami dan mengerti firman yang diberitakan, sehingga kami beroleh daya untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Bersabdalah ya Bapa, karena kami rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari kitab Mazmur pasal 128, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 128 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia edisi kedua. Mazmur 128. Nyanyian siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya. Rahasia keluarga harmonis. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga yang harmonis itu positif atau negatif? Yang menganggap keluarga yang harmonis itu positif, angkat tangan. Ya, hampir semua angkat tangan. Terima kasih. Dan kalau sesuatu yang positif, itu kira-kira perlu dirahasiakan, perlu disembunyikan, atau perlu dibagikan, perlu diungkapkan. Sesuatu yang positif perlu dibagikan. Belum tentu boksu. Kalau saya dapat hantaran dari tetangga kanan, makanan yang saya suka, ya jangan tetangga kiri tahu. Nanti diminta. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memiliki sesuatu yang positif, sesuatu yang baik,
maka sesuatu itu tidak patut untuk dirahasiakan atau disembunyikan. Karena sesuatu yang baik itu harus dibagikan kepada orang lain, apapun itu, supaya orang lain juga bisa merasakan sukacita yang sama dengan apa yang kita rasakan. Nah, pagi ini kita mau belajar tentang keluarga harmonis berdasar Mazmur 128. Apa itu harmonis? Di dalam kehidupan sehari-hari, menurut pemahaman kita, menurut pemahaman banyak orang, harmonis itu dipahami sebagai serasi, rukun, dan bahagia. Melihat suami istri, keluarga, suaminya ganteng, istrinya cantik, maka kita berkata, wah itu keluarga harmonis, itu serasi. Melihat ayah, ibu, anak, jarang sekali berselisih pendapat, jarang cekcok, jarang bertengkar. Maka kita mengatakan, nah itu keluarga harmonis, rukun. Ketika kita melihat ada satu keluarga yang secara rutin pergi bersama-sama berekreasi baik di dalam kota maupun di luar kota, maka kita berkata, nah itu keluarga harmonis, bahagia. Nah, apakah memang benar demikian adanya? Apa dan bagaimana sebetulnya harmonis itu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut KBBI Online, harmonis itu berkaitan dengan harmoni. Nah, apa itu harmoni? Harmoni itu identik dengan dunia musik. Dalam dunia musik, harmoni dapat diartikan sebagai perpaduan bunyi antara satu nada atau lebih yang dibunyikan bersama-sama dengan tinggi nada yang berbeda-beda. Jadi, harmoni itu adalah ada banyak macam nada yang berbeda-beda, dibunyikan bersama, tetapi ketika itu dibunyikan bersama, didengar begitu indah. Mungkin kita jadi bingung, ini maksudnya apa dan gimana atau boksu? Wong saya itu bukan orang musik, bersiul saja fales, mendengkur saja saya fales, apalagi diminta untuk mengerti hal-hal seperti ini. Nah, untuk membantu kita memahami apa dan bagaimana itu harmoni, kita akan belajar melalui salah satu alat musik yang dalam hitungan bulan kita akan mendengar kemerduan suaranya. Dan alat musik ini tidak banyak dimiliki oleh gereja-gereja, dan bersyukur gereja kita mendapatkan persembahan sebuah organ pipa dari anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan untuk mendukung pengembangan pelayanan musik gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, organ pipa yang ada di belakang Bapak Ibu Saudara sekalian itu terdiri dari total 1053 pipa. 777 pipa diantaranya terbuat dari kayu dan berbentuk kotak. Sedangkan 266 pipa terbuat dari bambu dan berbentuk silindris. Tampak luar orgel sudah dapat kita lihat. Tapi mungkin ada beberapa di antara kita yang penasaran, itu di balik pipa-pipa yang besar itu isinya apa? Ada apa di balik pipa-pipa besar itu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini perkembangan pengerjaannya sampai pada tahap akhir, yaitu penataan pipa-pipa, kemudian di voicing, diatur bunyinya, dan juga di-tuning, diatur tinggi nada tiap-tiap pipa yang ada. Kalau Bapak Ibu lihat, ada pipa yang ukurannya kecil, ada pipa yang ukurannya besar, ada pipa yang langsing, ada pipa yang gemuk. Nah, semua pipa itu dapat menghasilkan suara yang khas dan nada masing-masing yang berbeda. Pipa yang berbeda ukuran dan nada itu dapat menghasilkan suara yang indah, suara yang selaras jika masing-masing pipa itu berbunyi sesuai dengan nada yang sudah ditentukan. Nah, supaya lebih jelas, supaya tidak penasaran, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian sejenak untuk melihat peragaan yang akan dilakukan oleh teman-teman musik kantoria dan pro kantor. Silahkan untuk menempatkan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak pipa
ada banyak ukuran pipa dan yang kami pegang di sini, yang akan kami praktekkan itu adalah pipa dengan ukuran kecil. Pipa yang ukuran besar seperti Bapak Ibu yang bisa lihat di belakang itu kurang lebih paling tinggi 3 meter tingginya. Dan ini adalah pipa-pipa kecil. Pipa-pipa ini bentuknya berbeda, ukurannya berbeda, lalu nada yang dihasilkan juga berbeda. Tetapi ketika pipa-pipa yang ukuran beda, nadanya beda, besarnya beda ini dipilih dan kemudian dibunyikan, kalau pipa-pipa ini menghasilkan nada yang sesuai dengan apa yang seharusnya berbunyi, maka akan menghasilkan satu paduan suara yang sangat indah. Nah, kami akan mencoba membunyikan dengan cara ditiup, satu orang meniup satu pipa. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian berkata, loh Boksu, berarti nanti ada banyak orang yang niup di belakang sana. Gitu. Tidak, begitu ya. Alat musik itu tidak dibunyikan dengan cara ditiup satu persatu, tetapi ada sistem angin yang akan meniupnya. Nah, karena ini kami coba untuk memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu, maka akan kami tiup bersama-sama. Lihat ya, pipa ukurannya beda, bentuknya berbeda, mengeluarkan nada yang berbeda, tetapi ketika itu ditiup bersama-sama dan masing-masing pipa ini mengeluarkan nada yang semestinya, maka akan terdengar begitu harmoni, terdengar begitu indah. Mari teman-teman kita tiup bersama-sama. 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bagi Bapak Ibu yang mengetahui sedikit tentang musik, maka yang pipa-pipa yang kami tiup ini membentuk akord C. Nada-nada dari pipa ini adalah C, E, dan G. Nah, pipa-pipa ini bentuknya beda, ukurannya beda, nadanya beda, ketika dibunyikan menghasilkan paduan yang indah. Tetapi kalau beberapa di antara pipa ini mengeluarkan nada yang tidak semestinya. Contohnya, yang saya tiup harusnya bunyinya C. Tetapi dia mengeluarkan nada yang berbeda. Misalkan jadi cis, lalu yang E jadi F, yang G jadi gis. Maka ketika ditiup, bunyinya akan menjadi tidak indah, menjadi tidak enak untuk didengar. Kita akan buktikan bersama-sama. Pipa yang sama, masih dengan ukuran yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda, dengan nada yang berbeda, tetapi sekarang beberapa pipa ketika nanti akan dibunyikan, dia menghasilkan nada yang tidak seharusnya seperti yang harus dia keluarkan. Bagaimana bunyinya? Mari teman-teman kita tiup bersama. 2, 3. Bisa terdengar perbedaannya? Yang tadi bunyinya itu enak didengar, merdu, harmoni. Tetapi ketika ada beberapa pipa yang kemudian saya set untuk tidak menghasilkan suara sebagaimana mestinya, terdengar tidak merdu, disharmoni. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Bagi Bapak Ibu yang, Boksu, saya pengen juga dong tiup-tiup pipa, nyoba boleh enggak? Boleh, nanti temui saya gitu ya. Mau coba pipa yang 30 cm atau yang 1 meter, nanti kita bisa coba tiup. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika tadi kita melihat beberapa pipa tidak berbunyi sesuai dengan nada yang ditetapkan, maka bunyinya akan jadi tidak harmoni, tidak enak didengar, istilahnya disharmoni. Nah, supaya harmoni, supaya enak didengar, pipa-pipa yang tadi menghasilkan bunyi yang tidak sesuai dengan mestinya harus di stem ulang agar dapat kembali menghasilkan nada yang tepat, nada yang seharusnya. Sekali lagi, pipa yang berbeda ukuran, berbeda nada, dapat menghasilkan suara yang selaras jika dibunyikan bersama-sama, asal
masing-masing pipa mengeluarkan nada yang semestinya. Demikian juga dengan keluarga. Keluarga harmonis adalah keluarga yang anggota-anggotanya berperan dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Sekali lagi, keluarga harmonis adalah keluarga di mana anggota-anggotanya walaupun berbeda-beda, berbeda usia, berbeda pengalaman, berbeda jenis kelamin, tetapi akan menjadi keluarga yang harmonis kalau masing-masing itu bisa menjalankan tugas dan perannya di dalam keluarga sesuai dengan perannya masing-masing. Pertanyaan kita sekarang, lalu bagaimana caranya agar masing-masing anggota keluarga itu dapat berperan dengan baik sesuai dengan peran yang seharusnya? Kita akan bersama-sama belajar dari Mazmur 128. Apa rahasianya agar masing-masing anggota keluarga dapat berperan dengan baik sesuai dengan perannya? Di dalam Mazmur 128 ayatnya yang pertama, dengan jelas pemazmur mengatakan bahwa agar masing-masing anggota keluarga dapat berlaku dengan baik dan benar sesuai dengan perannya, maka tiap-tiap orang di dalamnya itu harus hidup takut akan Tuhan. Nah, apa itu hidup takut akan Tuhan? Seringkali kita mendengar istilah ini, seringkali kita menjadikan istilah ini sebagai syarat. Syarat untuk apa? Ketika anak kita mulai membawa gandengan, pertanyaannya, dia takut akan Tuhan atau tidak? Ketika anak kita mulai bekerja ikut orang, pertanyaannya, atasanmu itu takut akan Tuhan atau tidak? Dan lain sebagainya. Tetapi apakah kita betul-betul memahami apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Apa itu hidup takut akan Tuhan? Nah, pemazmur di dalam bacaan kita hari ini dengan gamblang menjelaskan bahwa hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang dijalani seturut dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita melalui firman-Nya yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Sehingga hidup takut akan Tuhan berarti menjalani kehidupan kita dengan taat pada firman Tuhan. Takut akan Tuhan artinya taat pada firman Tuhan. Selanjutnya ayat yang kedua, mari kita baca bersama-sama dengan suara lantang. 2, 3. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah. Di bagian ini pemazmur kemudian melanjutkan bagaimana wujud menjalani hidup yang takut akan Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan itu bagaimana. Dalam ayat 2 dikatakan apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Makan hasil jerih payah tanganmu artinya adalah mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan kerja yang benar. Kalau mau makan, mau hidup, ya harus bekerja. Tapi bukan sembarangan kerja, tetapi kerja yang benar. Kerja yang benar adalah kerja yang tidak menipu orang lain, kerja yang tidak mengambil bagian milik orang lain, bukan kerja yang merusak alam ciptaan Tuhan. Jika kita mencukupi kebutuhan hidup kita dengan kerja yang benar, maka firman Tuhan mengatakan kita sebagai orang yang berbahagia dan keadaan kita ini adalah orang yang keadaannya baik. Nah, apa itu kebahagiaan dan apa itu keadaan baik? Kebahagiaan dimaksud di sini bukanlah kepuasan hidup menurut dunia. Kalau kepuasan hidup menurut dunia, kebahagiaan menurut dunia adalah orang dikatakan bahagia jikalau dia mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan, yang dia impikan, yang dia cita-citakan. Kalau orang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, tidak bisa memperoleh apa yang dia inginkan, di mata dunia dia bukan orang yang berbahagia. Nah, apakah kebahagiaan ini seperti itu? Di dalam kitab suci, kebahagiaan dimaksud bukan kebahagiaan yang demikian, bukan kebahagiaan menurut dunia. Kebahagiaan di sini yang dimaksud adalah rasa cukup atas berkat Tuhan. Orang dikatakan hidup berbahagia
kalau dia merasa cukup atas apa yang Tuhan berikan kepada dirinya. Sedangkan keadaan yang baik yang dimaksud di dalam ayat yang kedua di sini adalah keadaan jasmani dan keadaan mental yang baik. Keadaan fisik yang baik dan keadaan mental yang baik. Ketika kita mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari dengan kerja yang benar, maka kita akan dianugerahi rasa cukup yang daripada Tuhan. Dan rasa cukup itu membuat tubuh kita menjadi sehat, menjadi bugar, pikiran kita jadi tenang dan pikiran kita jadi terang. Banyak orang yang tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup karena tidak punya rasa cukup. Yang ada kurang, dan kurang, sehingga terus mengejar kepuasan diri, akibatnya tubuh menjadi rusak dan pikiran jadi gelap. Kesimpulan yang pertama, wujud hidup takut akan Tuhan itu adalah mencukupkan hidup dengan kerja yang benar. Dengan kerja yang benar, kita akan merasakan kecukupan, dan rasa cukup itu akan membuat jasmani dan rohani kita baik adanya. Kita lanjutkan ayatnya yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca kaum pria membacakannya untuk kaum wanita. 2, 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Pemazmur di sini mengibaratkan istri itu sebagai pohon anggur yang subur di dalam rumah. Penggambaran ini merupakan penggambaran yang sangat menarik. Bapak Ibu Saudara sekalian, pohon anggur ini berbeda dengan pohon-pohon yang lain. Pohon anggur ini bukanlah pohon yang mandiri. Untuk dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang lebat, perlu usaha, perlu perhatian khusus dari pemiliknya. Ranting-ranting anggur itu harus diarahkan, ditata sedemikian rupa oleh sang pemilik, diarahkan, dirambatkan pada rambatan yang dibuat khusus agar dapat tumbuh maksimal dan dapat berbuah dengan lebat. Dan tanaman anggur ini pun juga seperti tanaman yang lain, perlu diberi pupuk secara teratur, perlu disiram secara teratur. Ketika pohon anggur ini diperhatikan, dirawat dengan baik, diarahkan pertumbuhannya dengan tepat, maka dia akan menghasilkan daun yang rimbun. Dan daun yang rimbun ini akan menyejukkan. Setiap orang yang melihatnya akan merasa teduh, tenang, apalagi orang yang ada di bawahnya akan terlindungi dari terik matahari. Pohon anggur yang demikian akan menyejukkan rumah dan isinya. Lebatnya bukan hanya akan mendatangkan sukacita seisi rumah, tapi akan menyejukkan setiap orang yang melihatnya. Istri diibaratkan seperti pohon anggur dalam rumah. Berarti suami memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan, mengarahkan pertumbuhan dan merawat istri, bagaikan seorang petani pohon anggur yang memelihara tanaman anggur. Suami yang takut akan Tuhan, yang berjalan menurut jalan Tuhan, akan berusaha senantiasa memperhatikan keadaan istrinya, mengarahkan kehidupan istrinya agar hidup seturut dengan firman Tuhan dan akan mencukupi kebutuhan hidup istrinya. Wujud hidup takut akan Tuhan yang kedua adalah suami bertanggung jawab memperhatikan, mengarahkan, dan mencukupi kebutuhan istri. Hanya memperhatikan dan mencukupi kebutuhan istri saja tidak cukup. Para suami punya tugas dan tanggung jawab juga untuk mengarahkan kehidupan istri agar hidup sebagai seorang istri yang juga takut akan Tuhan. Jangan harap istri dapat menyejukkan keluarga, jangan harap istri dapat membawa sukacita dalam keluarga jika suami tidak memperhatikan, mengarahkan, dan mencukupkan kebutuhan istri. Jika suami tidak memperhatikan, mengarahkan, dan mencukupi kebutuhan istri, maka istri akan tumbuh sebagai pohon anggur liar.
yang tumbuh tidak teratur, yang keberadaannya justru membuat suasana di sekitarnya jadi tidak nyaman, yang buahnya masam dan membawa kekecewaan dan kepedihan di dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gambaran istri sebagai pohon anggur yang subur di dalam rumah tidak hanya mengingatkan para suami supaya bertanggung jawab terhadap istrinya, tetapi juga mengingatkan para istri. Jika suami sudah memperhatikan, mengarahkan, dan mencukupi kehidupan keluarga, maka sejukkanlah kehidupan keluargamu dengan kehadiranmu. Hasilkanlah dan bawalah buah-buah yang manis dalam kehidupan keluargamu. Berikanlah yang terbaik yang engkau bisa lakukan untuk suami dan anakmu. Kalau engkau merawat diri, dandan, berhias diri, jangan hanya ketika mau kondangan. Jangan hanya ketika mau reuni kumpul-kumpul dengan teman. Jangan hanya ketika mau arisan di luar rumah. Ingat, para istri itu pohon anggur yang ditanam di dalam rumah. Berikan yang terbaik ketika engkau berada di rumah. Demikian juga ketika engkau berada di luar rumah. Rawatlah diri secara rutin, berpenampilan segar, terutama untuk suami yang telah memperhatikan, mengarahkan, dan mencukupi kebutuhan hidupmu. Kalau berpakaian yang baik, jangan hanya ketika berada di luar rumah. Ketika di dalam rumah, menggunakan pakaian kebesaran para ibu Indonesia. Apa Bapak Ibu pakaian kebesaran ibu Indonesia? Daster, ya. Sebuah pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Bapak Ibu saudara sekalian, pakai daster boleh enggak? Boleh. Kalau mau tidur. Kalau suami datang dari kantor, Bapak Ibu kemudian sudah siap dengan pakaian kebesaran, maka suami yang datang dari kantor capek, tidak jadi seneng, tapi jadi senep. Ketika anak-anak pulang, ibu-ibu menyambutnya dengan daster, maka anak-anak akan, Mami ganti baju dulu, belum saatnya tidur. Tapi kalau tidur pakai daster, ya boleh. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, berikanlah yang terbaik bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi suamimu. Itulah poin yang ketiga. Seseorang yang hidup takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, hidup taat pada firman Tuhan, maka akan memberikan yang terbaik bagi suami dan bagi seluruh anggota keluarga. Dan akhirnya, ketika suami istri itu hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan keluarga itu dengan anak-anak yang digambarkan sebagai tunas zaitun di sekeliling meja. Mengapa pemazmur memakai tunas zaitun untuk menggambarkan anak-anak yang dididik oleh orang tua yang takut akan Tuhan? Bapak Ibu saudara sekalian, pohon zaitun adalah pohon yang sangat berharga karena banyak gunanya, banyak manfaatnya. Biji zaitun itu menghasilkan minyak yang terbaik. Bila dibandingkan dengan minyak dari tumbuhan lain seperti biji bunga matahari, kelapa maupun kelapa sawit. Minyak zaitun itu kandungannya jauh lebih baik, harganya juga jauh lebih mahal. Itu di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam peribadatan di Bait Allah, ternyata minyak zaitun adalah satu-satunya minyak yang diperkenan di hadapan Allah untuk digunakan sebagai bahan bakar pelita, lampu di Bait Allah, karena hasil pembakaran yang menggunakan minyak zaitun itu tidak akan menghasilkan bau yang tidak enak, tetapi akan justru menghasilkan bau yang harum. Dan minyak zaitun adalah satu-satunya bahan utama untuk membuat minyak urapan yang digunakan untuk mengkuduskan barang-barang atau perkakas-perkakas yang digunakan di dalam Bait Allah. Ketika suami istri takut akan Tuhan, maka anak-anak mereka akan tumbuh menjadi insan yang berguna, insan yang berharga, insan yang berkenan di hadapan Allah dan sesama, seperti pohon zaitun yang menghasilkan minyak yang berharga.
Ketika suami istri hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat karya Allah di sepanjang kehidupan mereka. Ketika ada orang yang menyakiti keluarga mereka, Tuhan akan mengulurkan tangannya menolong dan melindungi mereka. Ketika badai kehidupan datang, maka Tuhan akan merentangkan tangannya dan melindungi keluarga itu. Ketika suami istri hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan kesempatan untuk melihat keturunannya. Cucu-cucunya tumbuh besar menjadi sosok anak-anak yang berguna dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita belajar 3 hal tentang rahasia keluarga harmonis. Keluarga harmonis adalah keluarga di mana setiap anggotanya itu hidup takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, taat pada firman Tuhan. Ciri-cirinya, setiap anggota keluarga itu mencukupkan kebutuhan hidup dengan kerja yang benar. Dengan kerja yang benar, maka kita akan dapat menikmati hasil kerja kita karena kita mendapatkan rasa cukup yang daripada Tuhan. Dan dengan rasa cukup itu, kita akan dihindarkan dari hal-hal yang merugikan kesehatan kita. Suami itu bertanggung jawab, memperhatikan, mengarahkan, dan merawat istri. Suami itu tidak hanya sekedar memperhatikan dan mencukupi kebutuhan istri, tetapi suami punya tugas yang sangat penting, mengarahkan kehidupan istri untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan yang terakhir, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang harmonis adalah di mana setiap anggota keluarganya selalu ingin memberikan yang terbaik bagi anggota keluarga yang lain. Istri selalu ingin memberikan yang terbaik bagi suami dan anak-anak. Demikian juga anak-anak ingin selalu memberikan yang terbaik bagi orang tua. Suami ingin memberikan yang terbaik bagi istri dan anak-anaknya. Ketika kita melakukan 3 hal ini, maka Tuhan akan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Selamat berproses untuk menjadi keluarga yang harmonis di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Hari ini kita turut bersukacita bersama saudara-saudara yang berulang tahun pada pekan yang lalu. Dipersilakan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun pada pekan yang lalu untuk berdiri menerima ucapan selamat dari majelis jemaat.
Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita berikan ucapan selamat dengan bertepuk tangan bersama. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Karangsaru. Jika ada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, dimohon dapat berdiri di tempat untuk menerima ucapan selamat datang dari majelis jemaat. Kita di hadapan Tuhan. Sebelum itu ada beberapa hal yang patut untuk mendapatkan perhatian kita. Yang pertama, esok hari Jumat 11 Oktober 2024 akan diadakan persekutuan perdana Komisi Dewasa dengan pembicara Pendeta Erik Sudarma dari GKMI Kudus. Bagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang berusia 25 tahun ke atas atau yang sudah menikah dapat mengikuti persekutuan Komisi Dewasa ini. 5 hari lagi menuju persekutuan dewasa GKI Karangsaru. 11 Oktober 2024 jam setengah 7 malam di Karangsaru 14. Buat kamu yang berusia 30 tahun atau di bawah 30 tahun tapi sudah menikah, join yuk! Komisi Anak akan mendampingi anak-anak selama persekutuan berlangsung. See you! Kami tunggu ya! Kemudian, rangkaian acara Bulan Keluarga GKI Karangsaru 2024. 17 Oktober akan diadakan ceramah keluarga dengan pembicara Pendeta David Nugroho Purnomo dari GKBJ Taman Kencana, Jakarta. Kemudian tanggal 24 Oktober akan diadakan Malam Talenta, Kesaksian dan Kebersamaan bersama keluarga-keluarga dan persaka GKI Karangsaru. Serta medical check up dengan harga khusus bersama dengan laboratorium ideal selama bulan Oktober 2024 dan juga diadakan cek kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 setelah kebaktian pertama dan kedua di gereja. Kiranya setiap acara yang sudah dirancang boleh jadi berkat bagi kita semua dan harapannya kita bisa hadir di dalam acara-acara ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah, berjumpa dengan Tuhan dan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Terlebih kami juga boleh menerima sakramen perjamuan yang mengingatkan kami begitu besar kasih-Mu kepada kami, anak-anak-Mu. Bapak, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa permohonan kami. Kami berdoa untuk bulan keluarga 2024 ini. Kami berdoa untuk panitia yang ada di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, agar mereka boleh mengerjakan segala sesuatu yang sudah dipercayakan dengan baik, sehingga setiap acara yang dipersiapkan boleh jadi berkat bagi kami. Dan tolonglah kami agar kami juga boleh mengikuti akan berbagai acara selama bulan keluarga ini, sehingga keluarga kami sungguh-sungguh bertumbuh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di hari-hari yang lalu, dan kami mohon penyertaan Tuhan di hari-hari ke depan. Kiranya mereka juga boleh terus merasakan berkat yang daripada Tuhan, dan kehidupan mereka boleh semakin serupa dengan Kristus. Kami berdoa untuk Yayasan Sekolah Kristen Indonesia. Kiranya yayasan ini boleh jadi alat di tangan Tuhan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mendidik anak-anak mengenal Kristus sedari dini. Kami berdoa sebagai keluarga besar Sinode GKI.
Kami berdoa untuk GKI Cianjur yang merupakan bagian dari Sinode Wilayah Jawa Barat Klasis Bandung. Kiranya Tuhan berkati para hamba Tuhan yang berkarya di sana, Tuhan berkati majelis jemaat dan juga aktivis, sehingga kehidupan bergereja di sana pun juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ketika sebentar lagi akan terjadi peralihan kepemimpinan, kiranya Tuhan yang akan terus pimpin bangsa dan negara kami, agar pemerintah yang akan melayani pun dapat selalu mengusahakan kesejahteraan rakyat, sehingga rakyat Indonesia boleh merasakan berkat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa ketika beberapa bulan ke depan kami akan mengikuti pilkada serentak. Tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, supaya kami menjadi pemilih-pemilih yang bertanggung jawab. Mulai dari sekarang tuntunlah kami untuk boleh memilih dan memilah calon-calon pemimpin yang ada di hadapan kami, supaya kami boleh menentukan pilihan kami dengan bertanggung jawab. Kami tidak asal pilih, tetapi kami benar-benar memilih calon-calon pemimpin yang takut akan Tuhan. Inilah doa-doa permohonan kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapa, bersama dengan doa yang Putramu ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari rasa syukur kita di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karangsaru berikut ini, atau dengan memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja dan pelataran gedung Maranatha, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan dalam pujian syukur terima kasih 1000. Kasih 1000, pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicipta. Terima kasih. Hati manusia pandai mencipta. Terima kasih. Setiap waktu kasih 1000, pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicipta. Terima kasih. Melati wangi putih kasih 1000, pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicipta. Terima kasih. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang baru saja telah disampaikan.
Kiranya Tuhan tuntun untuk kami dapat mempraktekannya melalui kehidupan kami masing-masing. Kami juga bersyukur untuk perjamuan kudus sedunia pada hari ini, di mana Tuhan telah layakkan kami untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Kiranya melalui pengampunan, kasih, dan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan, senantiasa menguatkan iman kami untuk tetap taat dan setia kepadamu. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih pula atas berkat-berkat Tuhan yang sudah tercurah di dalam kehidupan kami. Tuhan telah berikan kami kesehatan yang baik, sehingga kami masing-masing dapat bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Sebagai wujud syukur kami, pada saat ini kami mempersembahkan sebagian dari yang kami miliki. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan ini, agar layak dapat dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan melalui gerejamu GKI Karangsaru di tempat ini. Bapa berkati tangan-tangan yang mengelola dan mempergunakan persembahan yang ada. Berikan hikmat agar takut akan Tuhan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana yang ada dengan baik dan benar. Dan biarlah semuanya ini hanya membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, marilah kita pulang dengan tekad untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dengan pimpinan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkati rumah keluarga
Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ibadah usai, anggota jemaat dipersilakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus